Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiz Rafisa Juwahim, NPM 180320100073, ingin menjelaskan tentang pengertian harkat martabat. Harkat manusia adalah nilai manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang dibekali daya cipta, rasa, dan karsa, serta hak-hak dan kewajiban asasi manusia. Martabat adalah hak seseorang untuk dihargai dan dihormati dan diperlakukan secara etis. Martabat merupakan konsep yang penting dalam bidang moralitas, etika, hukum, dan politik yang berakar dari konsep hak-hak yang melekat pada diri manusia dan tidak dapat dicabut dari abad pencerahan. Kehormatan menunjukkan harga diri dan kewibawaan, sedangkan tanggung jawab memperlihatkan keseriusan dan keberanian untuk mengambil sebuah resiko kebijakan dalam memuliakan SDM di organisasinya. Organisasi yang baik memikirkan personilnya mulai input sampai outcome, jadi tidak terbesit dalam hati kecilnya maupun pelaksananya terhadap jargon SDM-nya habis manis cepat dibuang. Manajemen sudah mempunyai perencanaan untuk SDM yang mau purna, hak-haknya diperhatikan semuanya. Nama saya Robi Bahtiar Yusuf, NPM 80. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana manusia dalam mencapai suatu kehidupan yang sempurna, yaitu memiliki harkat dan martabat yang baik. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dalam perjuangannya untuk mencapai kehidupan yang lebih sempurna senantiasa memerlukan nilai-nilai luhur yang dijunjungnya sebagai suatu pandangan hidup. Nilai-nilai luhur adalah merupakan suatu tolak ukur kebaikan yang berkenaan dengan hal-hal yang bersifat mendasar dan abadi dalam hidup manusia, seperti cita-cita yang hendak dicapainya dalam hidup. Manusia memiliki pandangan hidup yang terdiri atas kesatuan rangkaian nilai-nilai luhur sendiri. Pandangan hidup berfungsi sebagai kerangka acuan baik untuk menata kehidupan diri pribadi maupun dalam interaksi antar manusia dalam masyarakat dan organisasi serta alam sekitarnya. Sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, manusia tidak mungkin memenuhi kebutuhannya sendiri. Oleh karena itu, untuk mengembangkan potensi manusianya, ia senantiasa memerlukan orang lain. Dalam pengertian inilah, maka manusia pribadi senantiasa hidup sebagai bagian dari lingkungan sosial yang lebih luas secara berturut-turut pada lingkungannya, yaitu pada lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, organisasi, lingkungan bangsa, dan lingkungan negara. Lingkungan-lingkungan tersebut merupakan lembaga masyarakat utama yang diharapkan dapat menyalurkan dan mewujudkan pandangan hidupnya. Cita-cita yang ingin dicapai yang bersumber pada pandangan hidupnya tersebut. SDM yang mulia mempunyai harga diri dan kehormatan serta berderajat dan punya gengsi, inilah yang menjadi cita-cita manusia. Harifah manusia ada 5, yaitu yang pertama makhluk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lalu yang kedua ada makhluk yang paling indah dan paling sempurna dalam penciptaan dan pencitraannya. Lalu yang ketiga ada makhluk yang paling tinggi derajatnya. Dan yang keempat terdapat yaitu khalifah di muka bumi. Lalu yang terakhir ada pemilik hak-hak asasi manusia. Berikut penjelasan dari contoh di atas, yaitu yang pertama, keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa ditunaikan melalui peribadatan yang tulus dan ikhlas. Citra kesempurnaan dan keindahannya diwujudkan melalui penampilan budaya dan peradaban yang terus berkembang. Ketinggian derajatnya ditampilkan melalui upaya menjaga kehormatan dan menolak hal-hal yang merendahkan nilai-nilai kemanusiaan seorang SDM. Lalu yang kedua, kekhalifahan diselenggarakan melalui penguasaan dan pengelolaan atas sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk kehidupan yang damai dan sejahtera dalam alam yang damai dan tentram. Lalu yang ketiga ada hak asasi manusia, dipenuhi melalui saling pengertian, saling memberi dan saling menerima serta saling melindungi, mensejahterakan dan membahagiakan. Lalu yang keempat ada aktualisasikannya, hakikat dirinya, yaitu manusia akan dapat memenuhi kehidupan di dunia dan di akhirat sesuai dengan tujuan penciptaan manusia, yaitu kehidupan yang mulia, bermartabat dan membahagiakan. Lalu yang kelima terdapat kehidupan demikian itu diatur dengan memenuhi hak asasi masing-masing individu dalam keseluruhan kemanusiaannya. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa tersebut berkandung di dalamnya
konsepsi dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan yang terkandung dasar pikiran terdalam dan gagasan mengenai wujud kehidupan yang dianggap baik. Oleh karena itu, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa merupakan suatu kristalisasi dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Maka pandangan hidup dijunjung tinggi oleh organisasi. Dengan demikian, pandangan hidup bangsa Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika tersebut merupakan asas kesatuan bangsa sehingga tidak boleh mematikan keanekaragaman. Sebagai inti sari dari nilai budaya masyarakat Indonesia, maka Pancasila merupakan cita-cita moral bangsa yang memberikan pedoman dan kekuatan rohaniah bagi bangsa untuk berperilaku luhur dalam kehidupan sehari dalam organisasi, masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Itu semua harus dibangun melalui pendidikan nasional dalam upaya reaktualisasi hakikat kemanusiaan dan manifestasinya dalam sistem dan struktur sosial. Perlu adanya penguatan kembali atau revitalisasi. Tidak dapat dipungkiri lagi pendidikan merupakan kebutuhan setiap insan sepanjang hayatnya. Setiap manusia membutuhkan pendidikan tanpa mengenal batas waktu dan tempat. Saking pentingnya arti pendidikan, karena tanpa pendidikan manusia tidak akan pernah berkembang dan tidak dapat bersaing, pada akhirnya tidak mustahil akan menjadi terbelakang. Pendidikan adalah pilar kemandirian bangsa. Artinya, pendidikan adalah solusi tepat menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul di tanah air. Pendidikan merupakan wahana ampuh untuk membawa bangsa dan negara menjadi maju dan terpandang dalam pergaulan bangsa-bangsa dan dunia internasional. Pendidikan tidak lain adalah proses memanusiakan manusia kembali setelah mereka mendapat penindasan, hegemoni, maupun kepentingan-kepentingan politis tertentu yang menyebabkan masyarakat terasing dan realitas lingkungan tempat mereka tinggal dan berinteraksi atau organisasi. Selanjutnya yaitu ada pendidikan untuk bangsa. Yang dimaksud pendidikan untuk bangsa yaitu merupakan tonggak berdirinya sebuah bangsa yang besar, berdaulat, berharga, dan bermartabat. Yang kedua yaitu ada tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan sendiri mempunyai pengertian yaitu untuk mengembangkan potensi agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Selanjutnya yaitu pendidikan untuk organisasi, yaitu bagian dari sebuah alat perdamaian termasuk di dalam organisasi yang sehat lahir dan batin, yaitu menanamkan nilai-nilai hidup rukun dan damai di antara semua elemen. Selanjutnya yaitu organisasi yang baik. Organisasi yang baik itu organisasi yang menghormati para seniornya tanpa kita semena-mena, dan kita juga bisa menerima pendapat-pendapat dari senior. Dan yang terakhir yaitu ada alumni untuk sebuah organisasi yang pernah diarunginya atau di dalamnya. Kita sebagai alumni juga tidak bisa semena-mena di dalam organisasi yang dulu pernah kita arungi, karena juga beda zaman. Maka dari itu kita sebagai alumni juga tidak bisa semena-mena dan hanya bisa berpendapat untuk sebuah kemajuan organisasi yang dulu pernah kita arungi. Terima kasih.
เขาจะได้อะไร ถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวัน เขาจะไม่ได้อะไรเลย ไม่ได้รวยขึ้น ไม่ได้ออกทีวี ไม่มีใครรู้จัก ไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้น เพราะสิ่งที่เขาได้ คือได้แค่ความรู้สึก ได้เห็นความสุข ได้เข้าใจ ได้ความรัก ได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิม ในชีวิตคุณ อะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด Sini Los. Sebentar sini. Ada produser main suka sama demo kita. Terus besok kita disuruh ke Bali jam 4 sore buat audisi. Besok kan hari pertama puasa. Nyokap gue sendirian dong. Oh iya. Kan besoknya masih bisa puasa sama ibu. Kesempatan nggak datang 2 kali loh. Sesuatu yang besar itu harus dijemput, bukan ditunggu. Kita berangkat dari sini ya. Gue mau nemenin ke store dulu soalnya. Akhirnya. Jadi gak enak deh sama Ali. Besok dia nggak nemenin nyokapnya cuma buat kita loh. Kita temenin puasa aja yuk.